memulai pembelajaran kita, saya mau tanya dulu, Bapak mau tanya, bagaimana keadaan kalian siang ini? Sehat, Pak. Baik, terima kasih. Tidak ada yang sakit? Tidak, Pak. Oke. Baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa, kita akan berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kami berikan kesempatan kepada anak kami, Kristiani Gia, untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai proses belajar kami, berkatilah kami, berikan kepintaran, agar kami bisa menjawab pertanyaan berikan Bapak Ibu Guru kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa guru-guru kami, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, agar kami bisa membimbing dan mengarahkan kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang tinggal di rumah, dimanapun mereka berada saat ini, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, bukakanlah hati, serta rezeki untuk mereka, agar kami bisa mencari nafkah dan kebutuhan kami sehari-hari. Ya Tuhan, cuma ini doa anakmu yang tidak sempurna tetapi sempurnakan dalam roh kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Balik belakang. Baik, seterusnya kita seperti biasa mengecek kehadiran anak kami. Tolong didengarkan namanya, nanti ditunjuk tangan ya kalau hadir. Alfian Puspian Gia. Hadir Pak. Benius Gia. Pak. Oh, apa? Deno Kristiani Gia. Hadir Pak. Farel Kristiani. Hadir Pak. Felni Yolanda. Yotan Risman. Hadir Pak. Oke, baik. Terima kasih pada anak kami untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu kan? Tahu Pak. Oke. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukung maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk semua. Nah, sudah. Baik, Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Maka sebelumnya materi kita adalah mengenai norma. Nah, jadi sudah tahu kan itu norma kan? Sudah Pak. Jadi norma itu adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sekarang pembelajaran kita selanjutnya adalah mengenai hak dan kewajiban. Ya. Nah, materi kita adalah mengenai hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita masuk di situ, Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan pemantikan, apa yang kamu rasakan ketika hakmu dilanggar atau diambil
oleh orang lain. Nah, jadi sebelum kita masuk pembelajaran bagi kelompok dulu, ya, sebelum masuk pada materi selanjutnya, maka Bapak bagi dulu kelompoknya ya. Silakan nanti didengarkan namanya. Baru nanti setelah dibagi kelompok, maka saya kasih nanti video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Kelompok 1, dengarkan namanya Siska Margareta Zega. Coba, tunjuk tangan ya. Deno Kristiani, Selmaniat, dan Friska. Nanti kelompok 5 yang terakhir Subur Sempurna Gea, Nindi Vestina, dan Vesitina. Jadi itu nama-nama kelompoknya. Nah, untuk itu siapa tadi nama-nama kelompok yang sudah saya sebutkan, maka mengambil posisi tempatnya masing-masing di kelompok ya. Kelompok 1, siapa tadi kelompok 1? Nah, jadi bisa di sini, bisa di sini. Ini mejanya digabung ya. Nah, ini digeser lagi sedikit. Sekarang saya menayangkan video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Baru habis itu nanti saya jelaskan lagi. Maka kamu simak dulu video ini. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Iya Pak, saya menantu di kelas, maafkan saya. Oke, kalau udah tahu, lain kali jangan ulangi lagi. Ingat, aturan sekolah ini kalau siswa tidak boleh memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikanmu agar dikonsentrasi belajar. Konsekuensinya, ada kamu gak kasih pas sampai pulang sekolah ya? Baik Pak, saya minta maaf. Saya salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Hai teman-teman, namaku Suwani Sylvia Tanisi dari kelompok belajar nomor tanggung kali 3. Situasi seperti tadi dengan terjadi ya di sekolah. Apakah kalian pernah mengalaminya sendiri? Ini adalah contoh anak yang tidak melakukan kewajibannya di sekolah. Betul kewajiban anak. Di cerita tadi disebut anak memainkan HP-nya di kelas dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Padahal mendengarkan penjelasan guru adalah kewajiban siswa di sekolah. Selain kewajiban, ada juga yang namanya hak. Tanpa kita sadari, kita sudah menerima hak dan melakukan kewajiban kita. Contoh hak yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika orang tua menyekolahkan kita atau saat kita diperbolehkan bermain. Sedangkan contoh kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pergi ke sekolah dan membantu orang tua. Pasti kalian berpikir, ya bukannya itu hal yang wajar. Kalau begitu, apa sebenarnya hak dan kewajiban? Singkatnya, hak adalah apa yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Misalnya, jika kita adalah seorang karyawan, maka memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan benar. Setelah melakukan kewajiban, kita akan menerima gaji yang sesuai. Oh ya, hak dan
kewajiban harus berjalan dengan seimbang ya. Itu kita juga harus selalu menghormati hak orang lain juga. Contohnya, kita berhak beribadah sesuai agama masing-masing. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati orang lain yang ingin beribadah sesuai agamanya. Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah. Jadi, hak dan kewajiban adalah aturan yang ada supaya kita semua bisa hidup berdampingan dengan benar. Nah, sekarang apa yang lain? Mana yang lebih dulu? Hak atau kewajiban? Apakah hak, kewajiban, atau terbagi-bagi? Yang jelas hak, mungkin berpikir yang paling penting aku ibadah dulu dong. Kalau aku sudah dapat hak, baru bisa melaksanakan kewajiban. Yang jelas kewajiban, mungkin mikir, ya kita harus bekerja dulu melaksanakan kewajiban, baru lalu menerima hak. Kalau menurutku sih, tempatnya kita melaksanakan kewajiban dulu, baru menerima hak. Misalnya, kita juga uang saku tambahan kalau membantu ibu membuat anak yang bertanggung jawab. Lebih penting bagiku untuk memenuhi kewajiban dulu, baru meminta hak. Nah, sekarang apa aja ya hak dan kewajiban kita? Kebanyakan kegiatan kita kan adanya di rumah dan di sekolah. Jadi kita bahas yuk hak dan kewajiban di kedua tempat ini. Di rumah, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dari keluarga, bermain bersama teman-teman, mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan yaitu membantu, menghormati dan menyayangi orang tua, menjaga kebersihan dan belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah menerima hak mendapatkan pendidikan atau bersekolah, maka kita wajib belajar dengan baik. Kamu setuju nggak kalau kewajiban dan hak harus seimbang? Baik, itu tadi mengenai video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Jadi mungkin anak-anak kami sudah melihat tadi, mengamati dan mendengarkan apa saja yang ada pada video yang dimaksud. Nah, pekerjaan kalian nanti masing-masing kelompok ya mengerjakan nanti apa yang sudah kamu lihat, apa saja yang ada di lingkungan kamu, dan tuliskan hak dan kewajibanmu pada lingkungan tersebut. Nah, sekalian juga nanti saya kasih lembar kerja siswa ya, masing-masing siswa nanti mengerjakan pertanyaan yang sudah saya berikan. Oke, sudah ke bagian semua? Sudah, Pak. Baik, Bapak ingin menyampaikan, menjelaskan satu-satu dan mengenai apa itu hak. Ya, hak adalah segala hal yang harus kita peroleh, harus kita dapatkan. Nah, sebagai warga negara juga kita
berhak mendapatkan daripada kehidupan yang layak. Nah, jadi saya, kamu, dan seluruh warga negara itu berhak atau berkewajiban kita ya untuk membela bangsa dan negara. Yang kedua adalah setiap warga negara wajib membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi setiap kita itu harus wajib juga membayar pajak. Rasakan lingkungan sekolah yang bersih. Jadi coba dicek di sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah coba diambil, dibuang di tempat sampah. Jadi itu materi kita pada saat ini. Jadi tadi sudah saya bagikan pertanyaan setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dari hasil pengamatan, video, pembelajaran, dan termasuk juga PowerPoint yang sudah Bapak tayangkan di depan. Silakan. Anak kelompok satu ini. Ada kendala? Silakan ditulis apa saja yang kamu lihat ya. Kelompok dua ada kendala? Tidak? Apa? Silakan ditanya aja, apa-apa. Nah, yang terakhir saya bagikan ini nama kamu sendiri ya, nama kelompok lagi ya. Ada kendala? Nah, di sini ada pembelian lagi ya. Kelompok 3 bagaimana? Nama kelompok 3 kelompok. Apa masalah kita? Silakan ditulis aja di situ. Tidak bisa kalian artikan nanti kemudian. Ya. Sudah apa saja yang kamu lihat ya. Kalaupun kamu pilih lingkungan di rumah boleh ya. Kamu pilih satu aja, kamu nomor berapa? Jadi kamu ceritakan mengenai apa saja, ya kan? Sudah ada kendala? Ada kendala? Enggak. Ada kendala. Sudah. Apa?
cerita ini. Ya, bentar ya. Apa? Sudah bisa. Nah, ini kan contohnya hak sama kewajiban. Nah, jadi yang jauh itu hanya hak. Oh, jadi hak. Jadi enggak. Jadi mana? Ini kalau bisa di sini. Boleh. Satu orang ini yang paling dilihat dari sini ya. Nah, kan bisa ini sekolah. Yang kalian lihat apa saja yang kalian lihat ya. Iya. Iya, sekalian semuanya kita cukup belajar agama. Kalau ada yang dapatkan di situ maka ditulis bisa. Udah siap semua. Kami persilakan kepada kami kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah kalian Bapak Guru berikan kepada kami dari kelompok 1. Lingkungan yang kami pilih yaitu sekolah. Untuk 1, yang kami lihat dari lingkungan tersebut, gedung, papan tulis, meja, kursi, perpustakaan, taman sekolah, ruang belajar, dan kantor guru. Dan hasil dari kerja kelompok kami, nomor 3, hak dan kewajiban yang berlaku pada lingkungan sekolah yang kami pilih. Hak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Contohnya, Andi adalah seorang anak yang sangat ingin sekolah. Setiap hari, dia melihat teman-temannya berangkat ke sekolah dengan seragam yang rapi. Namun, keluarga Andi kesulitan secara ekonomi untuk membiayai sekolahnya. Beruntung, ada program bantu sekolah dari pemerintahan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang mampu. Dengan beasiswa itu, Andi akhirnya bisa sekolah mengejar mimpinya. Baik, terima kasih. Terima kasih kelompok 1 plus dulu. Nah, jadi mungkin tadi sudah diberikan, mereka memilih adalah lingkungan sekolah. Terima kasih untuk kelompok 1 dan untuk kembali ke tempat. Berikan plus dulu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan atas kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebutkan apa saja yang kalian lihat di lingkungan tersebut. Yang kami lihat di lingkungan sekolah kita, yang pertama ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, dan jelaskan adalah mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan fasilitas yang memadai, mendapatkan rasa aman. Baik, terima kasih dari kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan aplaus. Yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kelompok 2. Saya mau membacakan soal nomor 3, yaitu tuliskan hak dan kewajiban yang berlaku pada lingkungan tersebut. Haknya yaitu setiap pelajar berhak mendapatkan lingkungan hukum. Contohnya,
Ani adalah seorang pelajar yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dari teman-temannya. Selamat pagi. Lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Kan lagi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, baik, keblus. Oke. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran, termasuk tadi yang sudah kalian tampilkan, yaitu hak dan kewajiban. Jadi, mana yang pertama? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Atau ragu-ragu? Kewajiban. Nah, kenapa harus kewajiban? Karena tanpa melaksanakan kewajiban, maka kita tidak bisa menerima hak karena kita belum bekerja. Maka bekerja dulu baru mendapatkan hak. Nah, jadi termasuk juga siswa-siswi kami bekerja dulu atau belajar dulu baru menuntut nanti apa yang menjadi hakmu ya, kewajiban. Tunggu 5 menit ya untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak bagikan. Urutannya. Nah, ini. Apa lagi? Apa itu? Di kelompok tadi. Sudah. Sebelum kita berpisah-pisah, maka saya minta salah seorang dari anak kami untuk memimpin kita dalam doa pulang. Dijuang. Nah. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, terima kasih kepada kami Juang. Dan sekarang kita boleh pulang. Yuk.